Cimai lah. Nah Brosis, kita udah kelar di destinasi kedua. Satu ruangan kayak di Istana Maimun tadi kan? Iya benar-benar. Jadi itu kayak emang sejarahnya. Melayu. Iya sejarahnya tuh kayaknya ada. Kalau ingat Medan, pasti orang taunya itu kalau nggak kulineran. Terus macet-macetnya. Kali ini aku mau nunjukin ke kalian kalau di Medan itu nggak cuman ada itunya doang Brosis, tapi ada sejarah yang perlu kamu ketahui. Kali ini aku sekalian mau ngajakin teman aku yang jauh-jauh datang dari Aceh. Kita panggil ya orangnya. Kak Cut, sini. Halo. Halo, nah ini dia bersama Kak Cut dari Aceh. Kita udah sampai di mana nih? Kita udah nyampe di Istana Maimun. Maimun kan? Iya. Jadi Istana Maimun ini Kak Cut adalah memang istana peninggalan atau sejarah yang udah dibangun selama 130 tahun yang lalu. 130 tahun yang lalu? Yes. Wow. Jadi ini hari kita mau mereview atau mengulik-ngulik kira-kira di dalam istana ini apa aja ya. Kakak penasaran? Penasaran banget dong. Soalnya aku belum pernah. Serius aku belum pernah kesini Kak. Nah ini memang salah satu sejarah dan ikoniknya kota Medan. Kalau misalnya kalian mau ke Medan wajib sih datang ke sini. Langsung aja daripada lama-lama kita ke dalam. Yuk ikutin perjalanan kami ya. Nah kita udah beli tiket masuknya itu satu orangnya 10.000 Kak Cut. 10.000. Ya, untuk umum. Beda sama yang kalau misalnya wisata mancanegara ya Brosis. Ini untuk yang wisatawan lokal. Begitu kita langsung masuk aja yuk. Let's go. Ada meong istana. Iya. Nah ini dia Brosis, kami udah pakai pakaian adat dari Melayu. Kata kakak-kakaknya ini adalah pakaian permaisuri. Permaisuri itu adalah pasangannya si Sultan. Karena memang Kak Cut, kalau pakaian adat Melayu itu identik sama warna kuning dan hijau. Kuning dan hijau. Jadi Melayu itu kalau bisa kita lihat pun juga benderanya itu ada kuning hijaunya. Ini adalah permaisuri. Ini ada. Ini permaisurinya dan ini darah Melayu. Darah Melayu. Darah kakak Melayu. itu. Oh. Berarti masih gadis. Oh, masya Allah. Permaisuri. Nah kali ini kita ada bule yang mau motoin kita guys. Kita diminta foto. Iya. The 1, 2, 3. Udah kelar keliling-keliling di Istana Maimun. Yeay. Gimana Kak? Seru nggak? Seru banget pastinya. Aku tuh banyak dapat pengetahuan dari sini. Oke, tapi belum sampai di situ aja keseruan kita Brosis. Karena kita bakalan ke destinasi berikutnya. Kita udah sampai di destinasi
destinasi kedua kita yaitu ada di salah satu restoran legend di kota Medan, yaitu restoran Tip Top. Tadi kita udah tanya-tanya sama kakaknya apa rekomendasi yang paling sering dipesan sama orang-orang kalau kesini ya. Jadi ini restoran dari zaman Belanda loh, Kak. Wow. Jadi sejak zaman Belanda atau penjajahan itu restoran ini udah ada. Nah, sampai sekarang semua bangunannya itu masih asli gitu ya, kayak sekitar 80%-nya itu masih seperti bangunan awalnya dia dibangun. Makanya kelihatan kayak otentik gitu ya Kak ya. Iya, dan kawasannya juga dia terletak di kawasan Kesawan. Emang tempat-tempatnya bangunan-bangunan Belanda. Iya. Tanpa perpanjang waktu ya guys, karena kita udah lapar karena sekolah tadi kita udah lelah juga kan di destinasi yang pertama. Nah langsung aja, ini aku pesennya ada nasi goreng signaturenya si Tip Top. Terus ini juga signaturenya Tip Top juga nih. Ini tuh per kue-kueannya atau per cake-cakeannya. Kalau Kak Cut pesan apa? Ini aku tadi pesen cumi-cumi mentega pakai nasi yang pastinya. Terus ada sayur capcay juga di sini. Iya. Mohon dibantu. Iya boleh. Ini karena biar supaya jangan kering keronta. Iya. Jadi benar. pakai capcay. Sama ini ada apa tadi Kak? Bitter balen. Ini kayak isian daging yang diolah gitu guys, baru ditaburin tepung panir. Ini yang paling unik juga tadi, Kak Cut penasaran sama pancake-nya. Pancake jadul nih. Ini pancake jadul guys. Isian coklat Kak. Tadi. Isinya coklat ya. Dia ada beberapa macam jenis isian. Yang ini kakak pesen yang coklat ya. Iya benar. Sekilas kayak roti canai, tapi kayak mana ya rasanya? Kita rasain ya. Oke. Dan minumnya tadi kita pesannya Kak Cut. Ini jus alpukat. Oke. Dan ini aku tadi pesennya es johor. Es johor. Seger. Tadi serutannya banyak ya. Itu kayak isiannya itu ada tapai, kelengkong, kolang-kaling, kayak mirip-mirip es campur, tapi nggak tahu nih warnanya warna pink kayak doger. Kalau gitu kita langsung aja lanjut makan. Kayaknya makan dulu ya guys. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bisa sharing-sharing untuk ngerasain menu yang kita pesan ya guys. Oke. Jadi kalau aku ini kayaknya isiannya itu ada telur, terus ayam, sama ada seafoodnya juga di nasi gorengnya. Nah kalau aku sih cumi-cumi goreng mentega biasa, tapi kita rasa dulu. Enak banget. Mungkin karena memang basicnya yang kesini itu banyak bule-bule Kak. Jadi nasi goreng aku nih nggak berasa pedas. Tapi jangan khawatir, mereka menyediakan acarnya untuk jadi bisa menyesuaikan Selera. ya. Kita pakai capcay-nya kali ya. Kayaknya sih seger ya. Dan Kalau ini masih hangat capcay juga. itu capcay kuah. Iya. Yang aku pikir tuh kayak capcay pada umumnya tuh kan kayak yang kental gitu ya. Tapi ini kita pesennya yang capcay kuah Kak. Ini makanan khas Mandarin. Nah proses kita udah kelar di destinasi kedua. Gimana Kak? Restoran Tip Topnya enak Kak? Kenyang banget, ngenyangin, enak, pokoknya mantap banget Kak. Dan tempatnya aku speechless deh. Dan tempatnya juga aku suka banget karena otentik banget. Ya. Yang nih aku temuin di sana soalnya. Ya, ini masih bangunan aslinya loh Kak, dari zaman Belanda. Jadi ini dia udah ada dari tahun 1934. Kita belum merdeka, dia udah berdiri. Oke, kalau kalian penasaran kita mau kemana lagi, ikutin lagi ya perjalanan kita. Bye-bye. Nah, Kak Cut, dekat dari sini kita cuma jalan kaki doang nih. Ya. Nah, kita udah bisa ke destinasi selanjutnya, yaitu Chong Afi. Itu tuh kayak rumah atau istana. Jadi dia itu memang pengusaha yang kaya raya dulu, yang orang Tionghoa, ya orang Chinese. Jadi dia itu orang Chinese di Medan, salah satunya yang jadi pengusaha di sini pada zaman dahulu kala. Tapi ini kita memang udah jam 4 lewat
Sementara informasinya itu kalau ke Chong Afi itu tutupnya jam 5 Kak. Oke. Tapi kita coba aja dulu ya, mana Iya. tahu rezeki kita Oke. bisa masuk ke dalam. Yuk langsung aja kita mau nyebrang. Nah jadi brosis, kita tuh satu orangnya kena 35.000. Ih, lucu banget nih kartusnya. Iya lagi. Wow, keren. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke dalamnya. Nah, gimana nih Kak Cut? Pertama kali masuk ke dalam sini, kesannya? Kesannya keren sih. Gimana ya Kak mau bilangnya, soalnya aku termasuk jarang ya pergi-pergi ke tempat seperti ini. Dan memang kelihatannya ya speechless. Ya jadi itu memang ini tuh sampai sekarang pun masih ditempati Kak sama keturunannya. Iya, ada yang Iya. tinggal di sini gitu maksudnya Kak. Iya, iya. Dan apa ya, furniture-nya itu padahal ini udah lama kan Kak? Iya, udah Ini dari peninggalan dari dia pertama kali tuh. pertama kali. Tapi kayak kelihatannya masih kokoh gitu Kak. Iya, terawat gitu ya. Iya, terawat banget. Nah, apakah ini yang Chong Afi-nya itu Iya, itu namanya Mayor Chong Afi. menggunakan pakaian? Itu dia pas pakai mengenakan pakaian Mandarinnya. Oke. Boleh spill sedikit kenapa ini dijadikan kayak seperti apa ya tempat peninggalan? Ya, bisa dibilang sih cagar budaya juga kali ya, tapi memang budaya Tionghoa. Tionghoa. Karena memang dianya itu pengen dikenal juga budayanya. Di Medan ini. Iya, makanya dia buka lah ini untuk umum. Mereka ini salah satu Chinese tertua gitu atau gimana Kak? Iya, dia tuh kayak pengusaha Medan pertama gitu? yang ada di Medan. Pengusaha pertama. Oke. Jadi dia orang kayanya lah dulu Orang dia kaya tuh. dulu. Ya orang Cina kaya. Kita kan tahu kan orang Cina tuh memang kaya-kaya ya. Iya. Cuman dia ini orang Cina pertama yang kaya di Medan. Kelihatan sih dengan bentuk Iya. bangunannya juga ya Kak ya. Nah, proses kita udah ada di dalam Chong Afi-nya. Jadi di sini tuh terdiri dari 2 lantai, Kak. Dan di lantai satunya itu banyak sekali ruang-ruangannya. Kayak tadi kita pertama masuk tuh ada kayak ruang tamu utamanya. Terus nanti itu ada lagi ruang yang memang satu ruangan kayak di istana tadi kan? Iya benar-benar. Jadi itu kayak emang sejarah. Melayu. Iya, sejarahnya tuh kayaknya ada kerjasama antara si Sultan Istana Maimun dengan si Chong Afi ini. Terus ada tempat memang area privasinya, jadi no kamera. Kamera guys. Tapi karena itu memang mungkin ruangan pribadinya, seperti kayak dokumen-dokumen pribadinya itu ada di dalamnya, jadi kita nggak bisa shoot. Nah seperti itu. Jadi dia itu wafatnya aja di 1921 dan dia tuh lahir di 1860. Bayangkan udah berapa lama coba bangun ini berdiri. Bener banget. Dan masih kokoh dan estetik. Iya, estetik banget sih Kak. Ini padahal baru kita nih masih di lantai 1 aja aku udah amazed. Di lantai 2-nya juga ya kan Kak? Tapi memang ada beberapa tempat yang memang nggak bisa kita dokumentasikan ya. Jadi kalau kalian memang mau kesini untuk menikmati sejarah serta sambil foto-foto estetik, Iya. cocok kali kesini karena banyak sekali sudut-sudut spot fotonya. Mau yang versi ke Chinese-Chinese ada, Ada. ke Melayu-Melayuan ada, Dan juga ke Belanda-Belandaan ada. Pokoknya datang ke sini. Nah, kita udah mulai memasuki lantai 2-nya. Di persimpangan nggak tuh? Di sela-sela menuju lantai 2 tuh ada pajangan foto seperti ini. Jadi ini zaman dia itu kemarin ngerayain daripada istri si Mr. Chong Afi-nya ini. Jadi tuh nampak loh guys, di sini tuh orang-orang pejabat, sultan segala macam tuh kayaknya hadir di ruangan ini. Langsung aja kita naik ke atas yuk Kak. let's go.
keluar di destinasi ketiga kita, yaitu destinasi terakhir kita di mana Kak? Di Chong Afi. Nah, tadi kita udah perjalanan dari Istana Maimun, terus kita makan di Tip Top, dan terakhir kita di Chong Afi ini. Gimana Kak kira-kira keseruan kita hari ini? Mantap, keren banget. Pokoknya aku takjub banget sama Chong Afi ini, Kak. Oke, nah brosis, kalau kalian yang memang punya waktu tapi cuma sehari di Medan, kesini aja ke tempat kita, semoga bisa jadi inspirasi ya Bro. Iya, benar. Kalau gitu aku Mutia sama Cute. kita pamit undur dulu, sampai ketemu di destinasi berikutnya. Bye-bye.